Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah sebuah pesantren kecil di kaki Gunung Salak menjadi pusat perhatian negara. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di kaki Gunung Salak, berdiri pesantren Al-Hidayah, tempat ilmu agama mengalir seperti air yang tak pernah kering. Di bawah bimbingan Kiai Abdul Salam, pesantren ini menjadi pusat kehidupan masyarakat, mengajarkan kebijaksanaan dan keteguhan iman. Namun, fitnah adalah ujian yang tak pernah pandang bulu. Ketika kabar burung menyebutkan Kiai Abdul Salam terlibat dalam kelompok radikal, datanglah pasukan Kopassus dengan senjata dan tekad. Tapi, kebenaran tak pernah semudah dugaan. Pagi itu, mentari bersinar lembut, menyelimuti desa kecil di kaki Gunung Salak dengan kehangatan. Desa ini selalu hidup dalam damai, diwarnai suara mengaji dari pesantren Al-Hidayah. Namun, pagi itu tak seperti biasanya. Sebuah kabar burung mengguncang ketenangan desa. Kalian dengar? Bisik seorang warga kepada tetangganya. Ada yang bilang pesantren menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, Wirya, seorang pedagang gelap yang dikenal licik, tengah tersenyum puas. Akhirnya, aku punya cara untuk menghancurkan kiai itu, gumamnya. Beberapa bulan sebelumnya, Wirya pernah dipermalukan di hadapan warga oleh Kiai Abdul Salam. Kiai mencegah warga terjebak utang riba yang ditawarkan Wirya. Kini, dendamnya membara, dan ia membuat laporan palsu ke pihak berwenang, menuduh pesantren menjadi markas kelompok radikal. Laporan itu diterima oleh markas besar Kopassus. Mayor Arini Kusuma, seorang perwira muda yang dikenal tegas, mendapat tugas untuk menyelidiki. Saat membaca dokumen yang ada, hatinya terasa ganjil. Kenapa pesantren seperti ini bisa terlibat? Tanyanya dalam hati. Namun, tugas adalah tugas. Di pesantren, suasana tenang berubah cemas. Kabar bahwa pasukan militer akan datang tersebar cepat. Para santri berkumpul dengan wajah penuh tanya. "Kiai, apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang santri muda dengan suara bergetar. Namun, Kiai Abdul Salam hanya tersenyum. "Tenanglah, anak-anak. Ini hanya cobaan dari Allah. Ingatlah, kebenaran selalu menang atas kebatilan. Tetaplah di sini dan berdoa. Aku yang akan menghadapi mereka." Sore itu, Kiai Abdul Salam duduk di aula pesantren, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setiap ayat yang dibacanya terasa menggema, menenangkan hati para santri. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa ujian besar sedang menantinya. Doanya terus mengalir, meminta perlindungan Allah bagi pesantren dan semua yang ada di dalamnya. Malam menjelang, dan ketegangan di desa semakin terasa. Beberapa warga berkumpul di depan rumah masing-masing, membicarakan apa yang mungkin terjadi. Tak jauh dari situ, pasukan Kopassus tiba di perbatasan desa. Mayor Arini memimpin tim kecilnya dengan hati yang penuh keraguan. Apakah benar ini ancaman? Pikirnya. Namun, ia mengingat sumpahnya sebagai prajurit untuk menjalankan tugas tanpa ragu. Dengan isyarat tangan, ia memerintahkan timnya untuk bergerak. Malam yang dingin itu menjadi saksi dimulainya sebuah kisah yang akan mengguncang semua hati. Langit malam membentang kelam di atas pesantren Al-Hidayah. Udara dingin menusuk tulang, membuat langkah para prajurit Kopassus terdengar lebih berat. Mereka mendekati gerbang pesantren dengan senjata siap di tangan. Mayor Arini memimpin dengan hati yang berdebar, meski wajahnya tetap tampak tenang. Dalam dirinya berkecamuk pertanyaan yang tak kunjung reda. Ketika mereka tiba di gerbang, suasana terasa mencekam. Tidak ada suara, kecuali angin yang berdesir pelan. Mayor Arini memberi isyarat agar timnya berhenti sejenak. Ia ingin memastikan bahwa mereka tidak bertindak gegabah. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut dan penuh wibawa. "Assalamualaikum," sapa Kiai Abdul Salam yang muncul dari dalam gerbang. Ia mengenakan jubah putih yang bersih, dengan sorot mata yang teduh.
Di belakangnya, beberapa santri terlihat mengintip dengan penuh kecemasan. Arini melangkah maju. "Waalaikumsalam, Kiai," jawabnya dengan nada formal. "Kami diperintahkan untuk menyelidiki laporan adanya ancaman di sini. Mohon kerjasamanya." Kiai Abdul Salam tersenyum. Senyumnya bukan senyum orang yang terpojok, melainkan senyum seseorang yang penuh keyakinan. "Silakan, anakku. Jika kau mencari kebenaran, kau akan menemukannya. Tetapi ingat, hati yang bersih adalah syaratnya." Kata-kata itu membuat Arini terdiam sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dari Kiai ini. Bukan hanya ketenangannya, tetapi juga kekuatan yang ia pancarkan tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Namun, sebagai seorang prajurit, ia tahu tugasnya adalah memastikan tidak ada ancaman. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk maju. Seorang prajurit mencoba mendekati Kiai Abdul Salam untuk menangkapnya. Tetapi sebelum tangan prajurit itu menyentuh, tubuhnya terpental sejauh beberapa meter. Suara jatuhnya menggema di tengah malam yang sunyi. "Apa yang terjadi?" Salah satu prajurit berbisik panik. Arini melangkah cepat ke depan untuk memeriksa. Namun, Kiai Abdul Salam hanya berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. "Aku tidak ingin melukai kalian," ucap Kiai dengan nada lembut. "Tapi jika kalian memaksa, aku akan melindungi pesantren ini." Arini menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Apa ini? Bagaimana mungkin?" pikirnya. Ia berusaha menenangkan timnya yang mulai gelisah. "Tetap di posisi. Jangan bertindak gegabah," perintahnya. Malam semakin larut, dan ketegangan di antara kedua pihak semakin terasa. Para santri berdoa dalam diam, berharap agar Allah melindungi pesantren mereka. Sementara itu, Mayor Arini merasa berada di persimpangan. Ia harus memutuskan langkah apa yang harus diambil. Dalam hatinya, ada keraguan yang terus menguat. Apakah ini benar? Apakah aku berada di pihak yang salah? Pikirnya sambil memandang Kiai Abdul Salam yang masih berdiri tenang di bawah langit malam. Dalam momen itu, Arini menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menjalankan perintah. Ia harus mencari kebenaran, meski itu berarti mempertanyakan segalanya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Mayor Arini. Setelah menyaksikan langsung keanehan yang terjadi di depan matanya, pikirannya dipenuhi kebingungan. Kiai Abdul Salam tidak menunjukkan ancaman sedikit pun. Tetapi mengapa ada laporan yang menyebutnya sebagai bahaya? Ia duduk di pos sementara bersama Sersan Wisnu, mencoba menyusun langkah berikutnya. "Mayor, apakah Anda merasa ini benar?" Wisnu akhirnya membuka suara, memecah kesunyian. "Saya tidak melihat apapun yang mencurigakan di pesantren ini." Arini menatap Wisnu dengan pandangan kosong. "Itulah yang menggangguku, Wisnu. Semuanya terasa salah. Tapi kita punya tugas untuk dijalankan. Kita tidak bisa mengabaikan laporan ini begitu saja." Namun, di balik kata-katanya, Arini tahu bahwa ia tidak sepenuhnya percaya pada laporan tersebut. Ia teringat akan kata-kata ibunya, "Nak, jangan pernah mengambil keputusan sebelum kau benar-benar tahu kebenarannya." Pesan itu menggema di benaknya, memberi dorongan untuk menyelidiki lebih jauh. Keesokan paginya, Arini memutuskan untuk kembali ke pesantren tanpa membawa senjata. Bersama Wisnu, ia menemui Kiai Abdul Salam di aula utama. Saat mereka tiba, Kiai Abdul Salam sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah selesai, beliau menyambut mereka dengan senyum hangat. "Silakan duduk, anak-anak. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Kiai Abdul Salam. Arini mengambil napas dalam-dalam. "Kiai, kami diperintahkan untuk menyelidiki pesantren ini. Tapi setelah melihat apa yang terjadi kemarin, saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Bisakah Kiai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi?" Kiai Abdul Salam tersenyum bijak. "Fitnah adalah ujian. Nak, ia datang seperti angin. Tak terlihat tapi bisa menghancurkan. Aku tidak tahu siapa yang melaporkan hal ini, tetapi aku yakin mereka melakukannya karena kebencian atau kesalahpahaman. Silakan periksa pesantren ini. Aku tidak menyembunyikan apapun." Arini terkejut dengan keterbukaan Kiai Abdul Salam. Ia dan Wisnu mulai berkeliling pesantren, berbicara dengan para santri dan warga sekitar. Mereka menemukan bahwa aktivitas di pesantren murni pendidikan agama dan sosial. Tidak ada senjata,
Tidak ada rencana pemberontakan, hanya suara lantunan doa dan pengajaran yang mendamaikan hati. Setelah seharian penuh memeriksa, Arini kembali menemui Kyai Abdul Salam. "Kyai, saya tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tapi saya masih tidak mengerti, mengapa seseorang menyebarkan fitnah seperti ini?" Kyai Abdul Salam menghela napas panjang. "Tidak semua orang suka melihat kebaikan. Nak, ada yang iri, ada yang dendam. Tapi ingatlah, kebohongan tidak akan bertahan lama. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya." Kata-kata itu menancap di hati Arini. Malam itu, ia duduk di pos dengan hati yang semakin berat. Ia harus membuat keputusan. Tetap menjalankan perintah atau mencari cara untuk menyampaikan kebenaran kepada atasannya. Sementara itu, dalam doanya, ia memohon petunjuk. "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Jangan biarkan aku mengambil keputusan yang salah." Malam itu, ketenangan hanya sesaat. Di sudut lain dari pos sementara Kopassus, Letnan Bimo, seorang perwira ambisius, berdiskusi diam-diam dengan beberapa anggota tim. Matanya memancarkan keyakinan penuh emosi yang bertentangan dengan keraguan yang melanda Mayor Arini. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Kalau kita tidak bertindak, atasan akan menganggap kita lemah," ujar Bimo dengan nada tegas. "Tapi, Letnan, perintahnya adalah menunggu instruksi Mayor," balas seorang prajurit dengan ragu. "Mayor terlalu lambat. Kita butuh aksi cepat. Kalau benar ada ancaman di pesantren, kita harus tangkap basah mereka sebelum mereka bertindak lebih jauh." Tanpa persetujuan Mayor Arini, Bimo merancang operasi rahasia untuk menyusup ke pesantren pada tengah malam. Dalam benaknya, keberhasilan misi ini akan menjadi loncatan besar untuk karirnya. Ketika malam semakin larut, Bimo dan beberapa anggota tim bergerak menuju pesantren. Mereka membawa senjata lengkap, siap untuk menghadapi apapun. Namun, langkah mereka segera dihentikan oleh hembusan angin dingin yang tiba-tiba. Tubuh mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. "Apa ini?" salah satu prajurit berteriak panik. Sebelum ada yang bisa menjawab, suara lantang terdengar dari kegelapan. "Anak-anak, aku sudah memperingatkan kalian. Jangan memaksakan kehendak." Suara Kyai Abdul Salam menggema, tenang tapi penuh wibawa. Sosoknya muncul dari balik bayangan, berdiri tegap dengan auranya yang memancarkan cahaya lembut. Bimo mencoba mengabaikan rasa takut yang merayapi dirinya. "Kami di sini menjalankan tugas. Jangan halangi kami," serunya, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Namun, sebelum Bimo sempat melangkah lebih jauh, angin kencang berhembus, membuat seluruh tim terpental mundur. Bimo jatuh ke tanah dengan keras. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar hebat. "Pergilah. Jangan biarkan ambisi butamu menghancurkan dirimu," ujar Kyai Abdul Salam dengan nada lembut tapi tegas. Ketika tim Bimo kembali ke pos dengan kondisi kacau, Mayor Arini langsung menyadari ada yang tidak beres. "Apa yang kalian lakukan?" bentaknya. Matanya menatap tajam ke arah Bimo. "Mayor, kami hanya mencoba memastikan kebenaran," balas Bimo dengan nada defensif. Arini marah besar. "Kalian bertindak di luar perintah. Tidak hanya membahayakan nyawa kalian, tapi juga misi kita sebagai prajurit profesional. Apapun yang terjadi, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita." Malam itu, suasana pos menjadi dingin. Arini semakin menyadari bahwa ada kekuatan besar yang melindungi pesantren. Namun, ia juga tahu bahwa konflik internal seperti ini bisa menghancurkan timnya dari dalam. Dalam doanya, Arini memohon petunjuk sekali lagi. "Ya Allah, bimbing kami menuju kebenaran. Jangan biarkan kesalahan ini semakin membesar." Fajar belum menyingsing ketika bunyi sirene memecah keheningan di pos Kopassus. Mayor Arini dipanggil untuk menerima perintah terbaru dari markas. Ia membaca pesan itu dengan dahi berkerut. Tekanan dari pihak atas semakin memuncak. Operasi terhadap pesantren harus segera diselesaikan. Bahkan jika itu berarti menggunakan kekuatan penuh. Arini merasa hatinya semakin berat. Ketika pagi tiba, perintah itu ia sampaikan kepada pasukannya. Suasana berubah tegang. Para prajurit mempersiapkan diri, membawa peralatan dan kendaraan berat. Arini berdiri di tengah-tengah mereka, menatap wajah-wajah yang penuh kecemasan. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa keputusan ini mungkin akan menjadi salah satu yang paling berat dalam hidupnya. "Dengarkan saya baik-baik," ucap Arini tegas. "Kita akan melanjutkan operasi ini, tapi saya tidak ingin ada yang bertindak gegabah. Ingat, kita di sini untuk mencari kebenaran, bukan menghancurkan." Namun, suasana tegang itu memuncak ketika pasukan mulai bergerak menuju pesantren. Warga desa yang mengetahui kabar itu berkumpul di sekitar pesantren untuk memberikan perlindungan. Mereka berdiri dengan tangan kosong, menatap kendaraan militer yang mendekat dengan wajah penuh ketakutan dan doa. Di dalam pesantren, Kyai Abdul Salam mengumpulkan para santri. "Jangan melawan," ujarnya dengan nada tegas namun penuh kelembutan. "Biarkan aku yang menghadapi mereka. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka." Ketika pasukan tiba di depan gerbang, mereka disambut oleh pemandangan warga yang berdiri diam seperti perisai hidup. Arini melangkah keluar dari kendaraan komandonya, mencoba menenangkan situasi. "Tolong, semua kembali ke rumah masing-masing. Kami tidak ingin ada yang terluka." Seorang lelaki tua, perwakilan warga, maju dengan gemetar. "Mayor, kami tahu Kyai Abdul Salam tidak bersalah. Jangan hancurkan tempat ini." Arini terdiam sejenak, menahan gejolak emosinya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara Kyai Abdul Salam terdengar dari arah pesantren. "Beri mereka jalan." Warga perlahan menyingkir, memberi jalan bagi pasukan untuk masuk. Kyai Abdul Salam berdiri di tengah halaman, mengenakan jubah putihnya yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Ia mengangkat tangannya ke langit, membaca doa dengan lantang. Suaranya menggema, menenangkan hati yang gelisah. Ketika prajurit maju dengan hati-hati, sesuatu yang aneh terjadi. Langit yang cerah tiba-tiba mendung. Angin kencang berhembus. Suasana berubah mencekam. Beberapa prajurit berhenti, menatap sekitar dengan wajah kebingungan. "Kyai Abdul Salam," seru Arini, mencoba mengambil alih kendali situasi. "Kami di sini bukan untuk menghancurkan. Kami hanya ingin memastikan tidak ada ancaman." Langit kelabu menandai pagi yang penuh ketegangan di pesantren Al-Hidayah. Pasukan Kopassus berdiri dalam formasi lengkap, menunggu instruksi lebih lanjut dari Mayor Arini. Di sisi lain, Kyai Abdul Salam memimpin santri dan warga dalam doa penuh khusyuk. Aura ketegangan menyelimuti kedua belah pihak. Masing-masing berdiri di ujung pengorbanan. Mayor Arini melangkah maju, hatinya penuh kebimbangan. Perintah dari atasan memaksanya untuk bertindak tegas. Tetapi nuraninya tidak mampu mengabaikan kebenaran yang mulai ia rasakan. Suara santri yang melantunkan ayat suci Al-Quran terdengar sayup-sayup, menyelinap ke dalam hatinya yang rapuh. "Kyai Abdul Salam," panggil Arini dengan nada lantang namun bergetar. "Kami di sini bukan untuk mencelakai, tetapi untuk memastikan keamanan negara. Saya memohon kerjasama Anda." Kyai Abdul Salam menatapnya dengan tatapan teduh. "Nak, apa yang kau cari? Kebenaran atau pembenaran atas tugasmu?" Kalimat itu menusuk hati Arini, membuatnya terdiam sejenak. Namun, sebelum Arini sempat merespons, Letnan Bimo yang penuh ambisi melangkah maju dengan emosi yang meluap. "Mayor, kita tidak bisa terus begini. Berikan perintah untuk menyerang," serunya, mengacungkan tangannya ke arah pesantren. Namun, sebelum ia bertindak lebih jauh, angin kencang berhembus, mengguncang pohon-pohon di sekitar mereka. Semua orang terdiam, terpaku oleh keanehan yang sulit dijelaskan. "Ambisi hanya akan menghancurkanmu, Nak," ujar Kyai Abdul Salam dengan suara yang menggema. Letnan Bimo terhenti, wajahnya pucat pasi. Arini sadar bahwa situasi ini di luar kendali manusia. Ia mendekati Kyai Abdul Salam dengan perlahan, melepas senjatanya sebagai tanda niat baik. "Kyai, saya harus melaporkan sesuatu kepada atasan. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, izinkan saya mencari bukti untuk membebaskan Anda dari tuduhan ini." Kyai Abdul Salam tersenyum, lalu mengangguk. "Silakan, Nak. Kebenaran tidak pernah takut untuk diperiksa. Allah selalu bersama mereka yang mencari kebenaran." Arini memutuskan untuk memeriksa setiap sudut pesantren, ditemani Sersan Wisnu. Mereka berbicara dengan santri, memeriksa aula, dan mengamati aktivitas sehari-hari. Tidak ada senjata, tidak ada rencana pemberontakan, hanya lembaran kitab suci dan wajah-wajah muda yang dipenuhi harapan.
Satu demi satu, temuan mereka semakin menguatkan dugaan Arini bahwa laporan yang diterima markas adalah kebohongan besar. Malam itu, di bawah langit berbintang, Arini kembali ke pos bersama timnya. Ia mengumpulkan semua bukti yang telah ia dapatkan dan mempersiapkan laporan untuk markas besar. Namun, Letnan Bimo yang masih tidak puas dengan keputusan Arini diam-diam berencana melanjutkan aksinya sendiri. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Wirya, orang yang menyebarkan fitnah, tertangkap oleh warga desa yang telah mencurigainya sejak awal. Dalam interogasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, ia mengaku bahwa laporannya kepada pihak militer adalah kebohongan yang dibuat atas dasar dendam pribadi. Pengakuan Wirya menjadi puncak pengungkapan kebenaran yang selama ini dicari. Arini membawa kabar tersebut ke pesantren. Di depan Kiai Abdul Salam dan para santri, ia membungkuk hormat. "Kiai, saya mohon maaf atas semua kesalahpahaman ini. Kebenaran akhirnya terungkap, dan saya akan melaporkan hal ini kepada atasan saya." Kiai Abdul Salam menatap Arini dengan senyum lembut. "Nak, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ingatlah, kebenaran selalu menemukan jalannya. Jangan biarkan hatimu dipenuhi oleh kebencian atau keraguan. Jadilah prajurit yang membela keadilan." Kata-kata itu terpatri di hati Arini. Ketika ia kembali ke markas, ia memberikan laporan lengkap mengenai kebohongan yang dilakukan oleh Wirya dan membela pesantren Al-Hidayah. Atasannya, meski awalnya ragu, akhirnya menerima laporan tersebut setelah bukti-bukti yang disertakan tak terbantahkan. Namun, tidak semua berjalan lancar. Letnan Bimo harus menghadapi pengadilan militer atas tindakannya yang tidak sesuai prosedur. Arini menyaksikan bagaimana ambisi buta dapat menghancurkan seorang prajurit yang pernah ia hormati. Pesantren Al-Hidayah akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Kiai Abdul Salam terus melanjutkan tugas mulianya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan sabar kepada para santri. Bagi Mayor Arini, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa tugas seorang prajurit tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Di bawah langit yang cerah, suara lantunan ayat suci kembali menggema di kaki Gunung Salak. Pesantren Al-Hidayah berdiri kokoh, menjadi saksi bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan. Dan di hati Mayor Arini, terpatri keyakinan untuk selalu membela kebenaran, apapun risikonya. Pesantren Al-Hidayah kembali menjadi tempat kedamaian. Kiai Abdul Salam terus mengajarkan pentingnya sabar dan tawakal. "Fitnah adalah api," katanya dalam ceramahnya. "Jika kita melawannya dengan api, api itu hanya akan membesar. Tetapi jika kita melawannya dengan kebenaran, api itu akan padam dengan sendirinya." Mayor Arini kembali bertugas dengan pelajaran berharga. Tugas prajurit bukan hanya menjalankan perintah, tetapi juga membela kebenaran. Di kaki Gunung Salak, harmoni antara iman dan keadilan tetap terjaga, menjadi bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya.